Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir di muka bumi ini. Tentu umat yang hidup di masanya hingga sekarang ini merupakan umat terakhir di akhir zaman. Itulah kita, manusia akhir zaman. Selain Rasulullah SAW sebagai Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata umatnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja keutamaan umat akhir zaman ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu an beserta sahabat lainnya sedang berkumpul setelah melaksanakan sholat. Lantas datanglah Rasulullah SAW seraya bertanya kepada mereka semua, "Tahukah kalian siapakah makhluk yang paling menakjubkan keimanannya?" Para sahabat yang ada di sana menjawab, "Para malaikat, wahai Rasulullah." Itu pasti, bagaimana mungkin para malaikat tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka memang ditetapkan untuk mengikuti segala perintahnya, terang Rasulullah. Para sahabat pun berkata kembali, "Apakah para nabi, wahai Rasulullah?" Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman kepada Allah, sementara malaikat Jibril turun langsung kepada mereka dengan membawa titah dari langit, jawab Rasulullah. Sahabat kemudian mencoba menjawab lagi, "Para sahabatmu, wahai Rasulullah." Bagaimana mungkin para sahabatku tidak beriman kepada Allah, sedang mereka melihat langsung berbagai macam mukjizat yang diberikan kepadaku, dan aku selalu mengabari mereka setiap wahyu yang diturunkan kepadaku, tegas Rasulullah. "Lantas siapa wahai kekasih Allah?" tanya para sahabat dengan penuh rasa penasaran. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang paling menakjubkan keimanannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang datang sepeninggalanku, lalu mereka beriman kepadaku dan mempercayaiku meski tidak pernah melihatku, maka mereka itulah saudara-saudaraku." Kisah ini termaktum dalam hadis ke-18 pada kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ini adalah sebuah kabar yang dapat mendorong rasa keimanan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yakni keistimewaan karena kita tetap beriman meskipun tidak pernah bertatap wajah dengan Rasulullah SAW. Berikut 10 keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik." Quran Surat Ali Imran ayat ke-110. 2. Umat yang pertama masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kita Muhammad SAW dan umatnya adalah umat yang terakhir dan yang paling pertama pada hari kiamat. Kami adalah orang yang pertama masuk surga." 3. Umat yang tidak sepakat dalam kesesatan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku, umat Nabi Muhammad SAW atas kesesatan." Hadis riwayat At-Tirmizi. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan umat Nabi Muhammad SAW dikala lupa. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dari umatku apa yang terbersit di dalam hati,
selama belum diucapkan maupun dilakukan. Kemudian di hadis lain beliau bersabda, dimaafkan untuk umatku akibat tersalah, tak sengaja, terlupa dan terpaksa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 5. Allah Subhanahu wa taala memberikan umat Nabi Muhammad SAW pahala 2 kali lipat. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang mempekerjakan para pekerja yang dia berkata, siapakah yang mau bekerja untukku hingga pertengahan siang dengan upah 1 kirot? Maka orang-orang Yahudi melaksanakannya dengan upah 1 kirot per 1 kirot. Lalu orang-orang Nasrani mengerjakannya dengan upah 1 kirot per 1 kirot. Kemudian kalian mengerjakan mulai dari sholat asar hingga terbenamnya matahari dengan upah 2 kirot per 2 kirot. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, kami yang lebih banyak amal namun lebih sedikit upah. Lalu orang itu berkata, apakah ada yang aku zalimi dari hak kalian? Mereka berkata, tidak ada. Orang itu berkata, itulah karunia dariku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Mendapat syafaat besar dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku disuruh memilih antara setengah umatku akan dimasukkan ke surga dengan diberikan syafaat. Maka aku memilih syafaat, karena sesungguhnya syafaat lebih mencakup dan lebih mencukupi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ia hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja? Tidak, akan tetapi ia diberikan juga terhadap orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang banyak kesalahan. 7. Umat Nabi Muhammad SAW dapat memberi syafaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wahai Rabb kami, mereka selalu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, dan berhaji bersama kami. Maka dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui. Maka bentuk-bentuk mereka hitam kelam karena terpanggang api neraka. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang yang telah dimakan neraka sampai pada pertengahan betisnya dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb, kami tidak tersisa lagi seseorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Hadis riwayat Muslim. Ke-8. Umat Nabi Muhammad SAW masuk surga dengan wajah bersinar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena bekas air wudhu. Hadis riwayat Bukhari. 9. Umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapat siksa pada hari kiamat. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, umatku ini umat yang disayangi. Ia tidak disiksa pada hari kiamat. Siksaannya ada di dunia berupa fitnah, gempa, dan pembunuhan. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Terakhir yang ke-10, dari umat Nabi Muhammad SAW akan diutus para pembaharu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan bagi umat ini dalam awal setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan kita sebagai umat beliau. Maka perbanyaklah sholawat kepada beliau. Teladanilah akhlaknya dan hidupkanlah sunnahnya. Semoga kelak kita dikumpulkan di surga bersama beliau. Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.